Kenapa akrab? Akrab itu saya lebih ada suka 3. menggunakan kalimat akrab karena dekat. Akrab itu artinya teman dekat ya. Kalau bahasa yang tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia, teman akrab artinya teman dekat. Ya, maksudnya paling dekat dengan suara nun. Asli suara nun, min, an, in, un itu kan suara nun ya. Aslinya suara nun. Nah, tak, tok dengan dal itu yang paling dekat dengan suara nun. Nah, oleh sebab itu disebut dengan akrab. Dia ikhfa tapi akrab, paling dekat dengan suara nun. Ya, mirip dengan suara nun. Anta itu sudah seperti nun. An bukan anta, kurang dekat, kurang didekatkan. Dekatkan lagi. Anta kunta inda dal itu ya, min tin to ta to dal itu namanya akrab ya, akrab. Jadi kalau misalnya Ustaz bacanya anta masih belum akrab. Anta semua ya, 1, 2, 3 anta. Ulangi anta. Nah, posisinya sudah di ta. Ujung lidah sudah di makhrajnya ta. Bukan makhrajnya nun, tapi makhrajnya ta ya, ta. Ta itu pangkal gigi atas. Oke, silakan ulang Ustaz. Kalau dode masuk nggak akrab nggak? Bapak ada tambahannya dode. Oke, begitu ya. Itu akrab. Sementara ada yang abad. Abad yang paling jauh makhrajnya dari nun tanwin ya, atau tanwin. Apa itu? Qaf dengan kaf. Itu paling jauh ya. Kalau nun itu di ujung lidah, qaf kaf di pangkal lidah. Makanya ikan menjadi ikan. Minta anka. Nah, itu langsung ya. Langsung itu di pangkal lidah. Karena abad, jauh, paling jauh makhrajnya. Berubah ya. Harusnya nun menjadi ang. Ya, angka minta anka. Nah, gitu ya. Tapi kalau bertemu dengan huruf istilah, karena huruf istilah itu sifatnya syiddah atau sifatnya kuat, jadi dominan dia. Begitu ketemu huruf syiddah, huruf istilah, huruf tafkhim istilah, maka ketika samar atau dengung itu sudah mempengaruhi dengungnya. Misalnya ketemu qaf ya, itu mil itu sudah masuk ke istilahnya dan tafhimnya qaf ya, mil qaf. Kalau kaf enggak punya angka. Nah, ya, itu tidak sampai ke istilah gitu ya. Misalnya mil do mil koi, nah itu sudah naik istilahnya, sudah kena gitu ya. Oke, paham ya Ustaz? Nah, yang diantara keduanya tak tok dal qaf kaf itu diantaranya namanya tawassut atau pertengahan atau bayina ya. Terserah mau pakai istilah apa, yang pertengahan ya. Maksudnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Bagaimana prakteknya? Prakteknya antara hidung dengan mulut bersamaan. Misalnya fa, ada suara mulut, ada suara hidung bersamaan ya. Berengengnya itu bersamaan. Bahasa Jawa itu. Berengung. Ya, anzil. Nah, misalnya minsi, nah, sa gitu. Minsi. Nah, itu bayina ya, pertengahan. Pertengahannya seperti itu. Paham ya Ustaz ya? Paham ya? Kalau bayina antara hidung ada getaran di mulut. Ya, jangan ditempel habis karena sifatnya dia rikhwa, kecuali ketemu jim. Kalau jim nempel karena sifatnya jim syiddah. Anjayna anja.
Kalau kita nggak tempel seperti shin nanti. Aja. Nah, misalnya misha itu kan miju sama. Makanya ketika jim, karena jim itu syiddah dominan, tempelkan saja, ya. Miju anjaina, nah gitu ya. Anja, gitu ya. Karena jim sifatnya dominan atau syiddah kuat, jadi dia dominan. Paham ya? Sifat-sifat yang syiddah itu dominan, dia mengambil alih, kayak mengambil alih dengunnya itu secara kuat. Oke, Ustazah. Kalau dod bagaimana Ustaz? Hah? Dod. Dod. Iya. Bo. Sudah istilah dan tafsirnya sudah ketara. Ya kalau bisa itbaq ya. Body. Ya, bo. Paham Ustaz? Oke. Sifat do-nya sudah ketara ketika tafsir. Ketika didengungkan. Oke, lanjut. Lanjutnya Ustaz